Umat yang terkasih, iri hati, betapa gampang kita ini iri hati. Rupanya iri hati itu merasuki semua manusia, entah dia pria, entah dia wanita, entah dia anak-anak, entah dia remaja, entah dia orang dewasa maupun orang tua sekalipun. Kalau kita lihat di dunia ini ada orang yang sama sekali tidak iri hati, tetapi tidak banyak orang. Bisa dihitung dengan jari. Misalnya di paroki Tuminting ada yang sama sekali tidak iri hati, mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Tidak ada kata iri hati dalam kamus kehidupannya. Tetapi itu jarang. Rata-rata ini karena kita punya sifat manusia yang egonya tinggi, tidak mau kalah dengan orang lain, itu menyebabkan iri hati. Bila kita ini mahasiswa atau mahasiswi, ketika kita cuma memperoleh nilai C, rasanya iri apabila teman kita itu mendapat nilai A. Ya, tidak usah iri, karena memang teman itu diberi dia beri talenta yang lebih besar. Jadi sudah, tidak apa-apa. Biar kita kecil, tapi yang penting usaha. Jadi tidak usah iri dengan orang lain. Masing-masing punya kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Mungkin di situ dia punya talenta pintar, tetapi mungkin dia kalah kesehatan. Kita mungkin tidak terlalu pintar, tetapi kita sehat, keluarga hidup bahagia. Jadi setiap orang itu ada nilai tambah dan nilai kurang. Jadi janganlah iri hati kepada sesama. Nah, anak-anak juga gampang iri hati ketika teman-teman punya permainan baru. Anak kita cenderung merajuk, merengek-rengek, minta permainan seperti yang punya temannya itu. Ya, begitulah, tidak mau kalah. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Nah, begitulah perasaan iri melanda setiap orang. Bacaan-bacaan hari ini ternyata juga mengajak kita semua untuk waspada terhadap iri hati. Iri hati juga dapat dihinggapi pada orang-orang Israel. Orang-orang Israel juga iri hati. Iri hati itu mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai dunia kiamat tetap ada iri hati. Karena ada manusianya. Israel dalam bacaan pertama, marilah kita renungkan. Pertama, Tuhan dapat berbuat baik dan indah melalui setiap orang. Kita ini sadar bahwa Tuhan berbuat sesuatu yang baik dan indah pada setiap orang. Di dalam keluarga, perbuatan baik dan indah itu dalam diri mama, ada papa, ada dalam diri kakak, adik, di lingkungan, wilayah rohani. Setiap orang Tuhan sudah berikan sesuatu yang indah kepada setiap orang. Ketika Tuhan menganugerahkan roh kebaikan kepada 70 tua-tua, dinyatakan kepada bangsa Israel bahwa roh kenabian dapat dianugerahkan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Musa menangkap dengan baik kenyataan ini saat ia berkata kepada Yosua, "Apakah engkau iri hati demi aku?"
Jadi kalau orang itu lagi dapat rezeki, sudah itu dia rezeki, jangan kita iri hati. Nanti kita dapat rezeki di lain kesempatan. Nah, semoga seluruh umat menerima roh Tuhan dan bernubuat. Lebih jelas lagi terungkap dalam Injil, para murid merasa tidak nyaman ketika ada orang yang bukan pengikut Kristus dapat mengusir setan demi nama Yesus. Rasa iri yang muncul dalam diri para murid merupakan ungkapan ketidakmampuan mereka untuk menangkap kenyataan bahwa Tuhan dapat berkarya melalui banyak kemungkinan dan banyak orang sesuai yang dipilihnya. Orang tersebut tidak selalu harus orang Kristen, tetapi dapat di luar orang Kristen, karena kebaikan itu dialirkan kepada siapa saja, tidak lihat agama apapun, suku manapun, ras apapun. Kepada manusia Tuhan anugerahkan anugerah indah dan karunia berkat. Bukankah dalam pengalaman hidup kita begitu mudah untuk merasa kecil hati ketika menyaksikan orang-orang yang bukan Kristen sering lebih baik dari kita? Itu karena kita tidak mau kalah. Jadi ya sering yang muncul itu sudah iri hati. Nah, begitulah. Lalu yang kedua, semangat berbagi. Semangat berbagi itu merupakan sikap hidup yang selalu menghadirkan karya Tuhan. Selagi kita suka berbagi, suka memberi, suka berbuat baik, di situ kita hadirkan karya Tuhan. Karena Tuhan itu selalu dia memberi berkat, memberi ini, memberi tanah, memberi hujan, semuanya itu Tuhan beri. Udara yang kita hirup itu juga pemberian dari Tuhan. Semuanya ini fasilitas darat, laut, udara, semua Tuhan lewat manusia. Nah, jadi itulah. Jadi setiap kali orang berbagi, berbuat baik, dia menghadirkan karya Tuhan. Inilah makna bacaan kedua hari ini. Santo Yakobus mengecap orang-orang kaya dalam bacaan kedua, "Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu telah dimangat-nyengat." Itu waktu zaman itu. Tapi zaman sekarang bukan soal orang kaya. Siapa yang mampu itu. Dalam konteks zaman itu kaya. Tapi kita zaman konteks sekarang bukan orang kaya. Siapapun yang dia punya, hendaknya dia berbagi. Itu intinya, bukan soal kaya atau soal miskin. Soalnya apakah kita dari yang kita punya, kita bisa memberi atau tidak. Maka kita belajar dari janda miskin. Dia sudah kekurangan, tetapi dia dengan tulus memberikan semuanya kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhan tetap memelihara kehidupannya. Bisa juga Tuhan mengetuk hati lewat sesama untuk menolong dia. Jadi semangat memberi itu bukan soal orang kaya, bukan. Kalau begini berarti kita sampai mati juga kita tidak bisa berbuat baik. Bukan soal orang kaya. Soal apakah dari setiap orang. Contoh saja begini. Kita lihat saja hari ini kita kan hidup bertetangga. Di dapur sebelah sana
tidak ada asap api hari ini mengepul, berarti orang itu kekurangan. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang miskin juga. Ya masih bisa cukup lah, tapi saya berikan apa yang ada pada saya. Oh berarti mungkin minyak tidak ada, saya kasih minyak, beras kah, ikan kah, apa saja pokoknya untuk dia. Itu maksudnya. Jadi bukan soal orang kaya baru memberi, tidak. Siapapun baik orang kaya maupun orang biasa, soal adalah apakah kita suka untuk membagi dan memberi. Semakin kita memberi, semakin rahmat itu dia datang, dia mengalir. Lihat biasanya orang-orang keturunan Chinese pada itu hari raya Imlek, malam sebelumnya, sebelum hari H, mereka sebagai ungkapan syukur, mereka buat pesta, keluarga, lalu orang makan minum, besok lagi begitu orang datang, supaya ini sebagai ungkapan syukur diberi, supaya nanti rahmat di tahun baru itu berlimpah. Jadi semakin kita memberi itu, berkat dia tetap datang. Kalau kita tidak suka memberi, kita tutup keran rezeki itu, sama seperti air. Kalau kita tidak buka keran air, orang tidak bisa pakai untuk cuci pakaian ke mandi ke apa. Bukalah, maka kita juga buka pintu hati, keran hati dibuka supaya mengalir segala kebaikan. Dan itu kita bagikan. Maka berkat, contoh sederhananya begini, kalau kita memberi kepada orang susah yang menerima bantuan itu, dia punya doa menembus langit sana, didengarkan oleh Allah. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau menggerakkan hati orang baik, dia membagi rezeki yang Tuhan berikan kepadanya untuk saya. Saya bahagia. Saya berdoa semoga orang yang memberi ini diberi anugerah kesehatan, berkat umur panjang, dan rezeki selalu ada di dalam kehidupannya. Jadi kita sudah semakin memperluas relasi dan memperluas iman. Jadi orang-orang itu nanti akan ingat kita, mendoakan. Nanti pada saat kita susah dan senang, mereka akan selalu hadir bersama dengan kita. Jadi gunakanlah kesempatan selagi kita masih hidup. Hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Hidup hanya sekali, maka dengan sekali semoga kita membagikan anugerah yang telah kita terima, kita juga bagikan. Nah, semangat berbagi itu sesuai dengan isi Injil. Bukankah Tuhan Yesus dalam Ekaristi membagi roti kehidupan, yakni dirinya sendiri? Jadi dasar kita suka berbagi dan memberi, dasarnya adalah dasar iman, yaitu Yesus sendiri memberikan contoh, yaitu dia memberikan diri, membagikan roti kehidupan, yaitu membagikan dirinya sendiri. Maka kita pengikut Kristus berbuat demikian. Tiada hari tanpa syukur, tiada hari tanpa berbagi. Nah, saudara-saudari sekalian, begitu tadi kita dengar lagi di dalam sabda Tuhan itu bunyinya demikian. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya.
ini semangat memberi, semangat berbagi. Kalau dulu-dulu waktu di Jawa itu belum ada jalan terbuka, jalan bagus, dulu masih jalan hutan. Kebiasaan orang Jawa, khususnya di Jawa Tengah, mereka siapkan air di kendi, taruh di jalan supaya kalau orang lewat, jalan capek-capek keringat, ambil saja dan minum. Ini tradisi manusiawi tetapi dia punya diteguhkan dalam iman. Jadi barang siapa, atau kalau dulu-dulu di sini kan sudah kota, dulu-dulu masih kalau kampung, suasana persaudaraan, orang saling kenal dengan baik, suka menyapa dan suka mengundang. Ibu-ibu duduk di teras di pendopo setelah selesai masak, duduk-duduk cerita mengenai kehidupan ibu rumah tangga di dapur kah, ada anak-anak pendidikan dan apa saja. Tiba-tiba orang lewat, mereka bilang, saudara, saudari, mari dulu mampir. Minum air kah, apa. Itu ajakan untuk berbagi, ajakan untuk berbuat kasih. Mungkin sekarang tidak terlalu penting lagi karena tidak ada suasana, tidak menunjang lagi. Sekarang semua orang sudah lancar, jadi kesempatan-kesempatan seperti begini sudah langka terjadi. Tapi suasana dulu enak sekali. Jadi orang tawarkan, mari dulu. Atau kalau kita di kampung-kampung, di gunung, saya kira di Manado masih ada itu. Paling tidak di antara frater-frater, suster, bruder, keluarga baik, bukan hanya ibu, bapak juga, dengan keramah tamahan ala khas Minahasa, mereka dengan ramah tamah mengundang orang untuk mampir di rumah, karena dia percaya dengan melayani orang itu nanti dia dapat berkat. Melayani orang itu sebagai dokter, dia akan menerima berkat seorang dokter. Amin.